Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk kesempatan bagi kami merenungkan firman Tuhan. Kuasai hati pikiran kami, berikan kami pengertian akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini dari Ibrani 13 ayat 6. Kita merenungkan firman Tuhan dengan judul Tuhanlah penolongku. Ibrani 13 ayat 6 demikian firman Tuhan. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sedemikian jawab pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita mungkin pernah mengalami situasi sukar dan tidak menyenangkan dalam hidup. Saat harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Kemudian kondisi ini diperparah ketika masalah datang silih berganti, menimpa seperti tiada henti. Ketika mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, mari kita belajar untuk menguatkan hati dan berharap kepada Tuhan. Dalam ayat 6 dikatakan, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolong. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kata penolong dalam bahasa Yunani yang digunakan di sini adalah baethos. Kata ini memiliki arti yang sangat emosional dengan mendalam. Seorang yang berlari mendengar jeritan minta tolong untuk membawa penyelamat. Tuhan kita bukanlah penolong yang datang terlambat atau sekedar memberikan instruksi dari jauh. Ketika kita berada di titik terendah, terluka atau merasa buntu, Dia adalah Allah yang berlari mendekat. Dia mendengar detak jantung kita yang cemas, bahkan sebelum kita sempat merangkai kata-kata doa dengan rapi. Mengetahui bahwa pencipta semesta adalah baethos atau penolong kita, mengubah cara kita memandang masalah. Kita seringkali dikuasai rasa takut. Biasanya karena kita terlalu fokus pada keterbatasan diri sendiri atau besarnya ancaman di depan mata. Ketika kita memperkatakan Tuhan adalah penolongku, kita sedang mengalihkan pandangan dari besarnya badai kepada besarnya kuasa Tuhan. Jika Tuhan yang Maha Kuasa ada di pihak kita, maka ketakutan, kehilangan kuasanya atas hidup kita, secara fisik atau sosial, manusia memang bisa menyakiti, mengecewakan, atau menolak kita. Namun ayat ini mengajak kita melihat dari perspektif kekekalan. Hal terburuk yang bisa dilakukan dunia atau manusia kepada kita tidak akan pernah bisa merebut identitas kita sebagai anak Tuhan. Tidak bisa membatalkan keselamatan kita dan tidak bisa memisahkan kita dari kasih-Nya. Perlindungan Tuhan atas hidup kita sifatnya mutlak dan kekal. Apa ketakutan terbesar kita saat ini? Apakah itu masalah finansial, masa depan yang buram, kesehatan, atau hubungan yang retak? Ingatlah konteks tepat sebelum ayat ini. Di dalam ayat 5, di mana Tuhan berjanji, aku tidak akan membiarkan engkau dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Fondasi dari keberanian kita adalah kesetiaan Tuhan. Marilah kita mengingat bahwa Tuhan adalah satu-satunya tempat perlindungan yang kokoh. Dialah penopang kita untuk melintasi badai kehidupan. Jangan takut, Tuhanlah penolong kita. Amin, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah sampai kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk terus mengingat akan kasih setia Tuhan. Tuhanlah satu-satunya penolong dan perlindungan kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, berkati kami sepanjang hari ini dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.